Berbicara tentang pengasuhan tentang ayah ini, kita harus merujuk kepada bagaimana pandangan Islam ya. Kalau ada pepatah al-umum madrasatul ula, pepatah ini memang belum sempurna karena dilengkapi oleh Dr. Ali Al-Qaimi dengan kitabnya Darul Afil Tarbiyah, yaitu al-umum madrasatul ula wal abu ro'isuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya, kan gitu. Jadi ayah itu kepala sekolah. Dalilnya jelas, salah satunya hadis Rasulullah lewat Muslim, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang laki-laki, rojul dalam hal ini ayah, adalah kepala bagi rumah suaminya. Kepala bagi keluarganya, maaf. Dan dia kelak akan ditanya perlakuannya terhadap keluarganya. Jadi kepalanya adalah ayah, disebut rojul alias laki-laki. Maka banyak sekali dalil tentang hal ini ya, mulai dari kenapa ketika dalam hadis ketika Rasulullah bersabda ma min mauludin illa yuladul fitrah, tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawidani aw nasirani aw majisani, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kata abawahu itu dari kata abawani yang isi musanna yang nunnya hilang karena ada domir hu ya, itu kita tahu. Jadi orang tua dalam bahasa Arab kan ada abawani, ada walidani. Uniknya dalam dalam hadis ini tidak disebut fawalidahu, tidak, tapi fa'abawahu. Kenapa orang tua yang selama di dalam Quran selalu disebut wali walidaya, walidaihi, selalu dengan kata walada, walid yang artinya orang tua. Kenapa tidak dipakai pada saat hadis tentang anak yang fitrahnya rusak? Dan ini menarik dikaji karena salah satunya tulisan Dr. Rafiq Astan Al-Hulaimi membahas ini. Ya, ma farku abi abi wa walidati abawani walidani fil Quran. Jadi ternyata bedanya adalah kalau kata walidaihi atau walidani itu dari kata walada yang artinya melahirkan. Jadi orang tua dalam hal ini perannya sebagai fungsi melahirkan anak dan itu dominan ibu yang paling berperan. Itulah kenapa di dalam surat Luqman yang disebutkan oleh Allah ketika menyebut peran orang tua dan kalimat walidaihi, maka ibunya yang disebut. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Jadi kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, ibunya, langsung ibunya. Nah itu makanya kalau kata walidahi itu paling ibu. Tapi ketika disebut abawani apa abawahu itu dari kata abun artinya bapak. Inilah isyarat Quran, isyarat hadis menyebutkan bahwa justru orang tua itu yang paling banyak berperan bertanggung jawab di akhirat adalah ayahnya ya, ayahnya lah yang lebih banyak ya berperan harusnya ini. Itu juga mengapa isi Quran kalau kita tahu berbicara tentang anak lebih banyak tentang bapak daripada tentang ibu ya. Silakan lihat beberapa contoh ya, misalnya yang ditulis oleh Sarah binti Halil Al-Mutairi Ad-Dakhili lah ya dalam kitabnya Hiwarul Aba Mal'abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, dialog antara ortu dan anak dalam Al-Qur'an dan aplikasinya dalam dunia pendidikan. Ternyata dicatat Quran memuat 17 ya dialog ya dalam 9 surat. 17 dialog itu ya ternyata 14 dialog ayah dan anak, 14 ya. Sementara 2 dialog ibu dan anak, 1 dialog antara ayah dan ibu bersama anaknya. Ini isyarat bahwa lebih banyak dialog ayah dan anak. Nah itu baru bersedemikian contoh, masih banyak ya, termasuk kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang ayah itu banyak. Ya termasuk misalnya ada kitab tulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini kitab yang para ayah mungkin nggak pernah baca ya. Kitab ini sudah banyak terjemahannya. Beliau nulis kitab namanya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ya hadiah kasih sayang untuk ya, apa dengan hukum-hukum kelahiran. Itu
banyak terjemahan, ada Pustaka Al-Kausar bikin judul baru Nafiki Kelahiran, sudah diterjemahkan. Nah kitab ini itu didedikasikan buat ayah, karena pada saat Ibnu Qayyim bikin kitab ini, dia menghadiahkan untuk anaknya yang bernama Ibrahim yang baru jadi ayah. Jadi beliau nulis kitab ini buru-buru karena anaknya baru saja menjadi ayah. Ya, dia tulis kitab ini cuma 1 malam, tebalnya 600-an sampai 700-an halaman. Ya ini ulama-ulama zaman dulu perhatian terhadap masalah ayah. Jadi saya sampaikan dulu betapa dalil-dalil dalam Quran, Sunnah ya memberi petunjuk ya bahwa betapa ayah itu justru sangat berperan di dalam pengasuhan. Bahkan kalau kita lihat ada hadis yang lain, anak itu milik bapak, jadi yang dihisap tuh bapaknya. Karena hadis Rasul mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Makanya nasab anak enggak ke ibu, nasab anak ke bapak. Nah, dalam ilmu syar'i, kalau nasab itu sejatinya menunjukkan pertanggungjawaban. Jadi di akhirat itu ditanya bapaknya, makanya ud'uhum li abahim, panggillah mereka berdasarkan bapak mereka. Jadi bapaknya ditanya. Jadi bapak itu nggak bisa ya dalam ini menyepelekan tentang hal ini. Ya, makanya di zaman dahulu kalau ada anak bandel yang ditanya adalah man abuka, siapa bapakmu? Dulu ditanya bapaknya. Ya, bapak kamu siapa? Kalau sekarang di sekolah-sekolah kepada mama kamu yang mana? Mama yang tanya. Dan ini tradisi yang buruk, termasuk ya kalau kita lihat di barat sendiri ya. Kenapa saya juga kadang heran ya. Kenapa kalau di bank-bank itu, di bank baik bank konvensional maupun bank syariah, kalau kita naruh aja nanya siapa ibunya, ibu kandung nama siapa? Saya juga nggak tahu. Kenapa ditanya nama ibu kandung? Ya, kenapa bukan bapak? Kenapa? Barulah saya paham kenapa ibu kandungnya tanya, karena bank ini kan meniru pola barat. Di barat yang ditanya itu ibu, karena orang barat nggak percaya kalau ibu itu nggak berzina sebelum lahiran. Kalau ngecek bapaknya susah. Karena bisa jadi ini bayi ini dari mungkin beberapa kali perzinahan, persetubuhan. Sehingga demi amannya supaya bentuk otentitas, anak ini tanya siapa ibu kandungnya. Itu di barat. Karena jelas keluar dari rahim siapa. Kalau bapaknya nggak bisa, harus tes DNA lagi, ribet kalau di barat. Nah, sekarang diadopsi di Indonesia dan uniknya, anehnya, bank syariah pun ikut-ikutan nanya, siapa ibu kandung? Saya beberapa kali mengkritik. Kenapa tanya ibu kandung? Emang curiga saya bapak saya nggak jelas, saya bilang. Nggak curiga bahwa bapak saya nasabnya dia ada dengan Al-Quran nggak jelas. Bank syariah jangan keuangannya doang syariah. Harusnya sistemnya juga mengikuti syariah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 5, ud'uhum li abahim. Panggillah berdasarkan bapak-bapak mereka. Cek bapaknya. Harusnya begitu kalau kita mau kembalikan. Nah, ini dalilnya banyak. Kalau ditanya lagi segudang bisa saya bawa. Nah, ini baru beberapa contoh. Jadi berarti dengan demikian bapak nggak bisa hilang tanggung jawabnya. Ya, bahkan kalau ada perceraian, mohon maaf, ini juga kejadian sering di Indonesia. Perceraian tidak membuat hilang peran bapak. Ketika hakim mengatakan hak asuh diberikan kepada ibu, itu pertimbangan kebutuhan anak, bukan memutuskan jalur putusan bapak. Karena anak di umur-umur 0 sampai 7 tahun butuh tender love, butuh al-wadud, dia butuh cinta dari ibunya yang membuat jiwanya menjadi penuh dengan cinta. Ibu lebih banyak, makanya diberikan kepada ibunya. Ya, berikan pada ibunya, tapi ibu itu hanya mengasuh, tapi bapaklah yang bertanggung jawab. Makanya dalam Islam, kalau seorang suami menceraikan istrinya, wajib menafkahi mantan istri. Bayangkan, mantan pun dinafkahi. Kenapa? Karena supaya si mantan ini nggak kerja. Sekarang aneh, ada seorang ibu ya diputuskan memenangkan hak asuh, kemudian suaminya cuek. Ibu ini bingung, yang ngasih makan anak siapa? Akhirnya si ibu ini akhirnya memilih bekerja. Ketika dia bekerja, anak taruh ke pembantu. Kalau begitu buat apa dijatuhkan hak pengasuhan kepada ibunya? Toh pembantu juga yang ngasuh. Nah, itulah kalau saya nggak salahkan ibunya, saya salahkan lagi-lagi bapaknya. Ya, makanya dalam Islam bapak itu yang sejatinya memantau, dan bapak itu yang sejatinya yang ya memantau. Berarti kalau dari kecil gimana Ustaz? Nah, peran pertama seorang bapak waktu dari kecil, karena dia sebagai kepala sekolah atas madrasah nama ibu, tugas pertama kepala sekolah adalah membuat nyaman sekolah. Sekolahnya siapa? Ibu. Ibu itu wajib nyaman, wajib bahagia. Sebagian besar ibu-ibu yang stres, ibu-ibu yang emosional, itu menularkan ke anak. Mohon maaf, Allah berfirman surah Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan menghasilkan darinya tanaman-tanaman yang baik.
tanah itu dimaksud ibu. Allah banyak mengibaratkan wanita dengan tanah. Istilahnya dalam surah Al-Baqarah 223, nisa'ukum hathulakum, istri-istrimu berat tanah ladang, tempat engkau bercocok tanam. Tanah. Tanah itu tempat ibu harus. Nah, tanahnya itu disebut dalam surat Al-Haris dan surat Al-Baqarah dan surat Al-Araf. Ibu ibaratkan tanah. Kalau tanahnya baik, keluar tanaman yang baik. Itu ibu. Makanya kalau ibu stres, apalagi di masa kehamilan, riset membuktikan ibu yang stres di masa hamil melahirkan bayi dengan kualitas otak yang tidak sempurna. Maka tugas suami, dalam ini bapak, itu dimulai justru sebelum kehamilan dengan cara memilihkan ibu yang baik, kemudian di saat kehamilan menggembirakan istri. Nggak ada cara lain. Kenapa? Karena kehamilan dalam Islam itu disebut al-bushra. Ya, kenapa Allah menyebutkan kehamilan? Misalnya ketika memberitahu kehamilan kepada Nabi Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismu Yahya, sesungguhnya kami beri kabar gembira dengan seorang putra yang kami beri nama Yahya. Kabar gembira, hamil disebut kabar gembira. Lihat bagaimana Allah memberikan misalnya kabar gembira kehamilan kepada anaknya Ibrahim, ya, kepada Hajar, fabasyarnahu bigulamin halim, kami beri kabar gembira ya dengan kehamilan istrimu dengan seorang putra yang sabar. Jadi kehamilan disebut kabar gembira, kabar gembira. Ini isyarat Quran bahwa ibu wajib happy. Berarti dari mana ibu happy? Dari suami. Suami itu wajib menyenangkan istri. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Makanya kalau suami, istri lagi hamil, maka penuhi kebutuhannya. Kalau dia salah satu hak ibu hamil, dia di dalam surat Maryam ayat 26, betapa Allah memuliakan ibu hamil. Waktu Maryam sedih, nangis, stres karena gosip-gosip tetangga yang bilang bahwa itu Maryam tuh kayaknya zina deh, kan dia nggak punya, kok bisa hamil padahal nggak punya bapak gitu, nggak punya suami. Dia sedih gitu sampai dia berpikir untuk menghentikan omongan orang yang dosa-dosanya banyak gara-gara ngomongin dia. Dia berpikir sudahlah, lebih baik aku mati saja. Bukan karena putus asa ya, tapi karena ingin menghentikan supaya orang lain nggak berdosa karena dia. Ya udah, mendingan saya mati. Nah, maka Allah menghibur dengan perkataan malaikat, Allah tahzani, jangan kamu sedih. Kemudian dihibur dalam surat Maryam ayat 26-nya, fakuli washrobi wa qurri aina, maka makan minumlah dan kamu bersenang-senanglah. Jadi disebutkan bagaimana hak ibu hamil itu makan enak, minum enak, wajib bersenang-senang. Makanya kalau ibu-ibu hamil ini diberikan haknya, semangat hamil. Anak kita cuma 8, Pak. Tambah 13 lagi gimana? Enak. Kalau sekarang baru 1 aja udah protes. Ya, tuh hamil lagi kan, bukan udah cabai berkali KB, makanya Mas KB tuh. Baru 1 aja protes. Orang lagi hamilnya dibikin stres. Lagi hamil ngancam poligami. Kan ini nggak bener banget. Lagi hamil malah bercanda poligami. Ibu itu sensitif. Lagi hamil dibercandain poligami. Dia jelas-jelas dia butuh yang namanya ketenangan jiwa. Usap kayak punggungnya pakai logam mulia 15 kilo kan enak. Ya, dan macam-macamnya. Jadi bikin happy. Jadi peran pertama suami gitu. Yang kedua, ya, jadi ngomong kepada mana nih? Ya. Yang kedua, bapak ketika anak sudah 3 tahun selesai masa sapi, itulah bapak masuk. Jadi 0 sampai 2 tahun lebih banyak. Tapi kalau bapak di usia 3 tahun, bapak melakukan aktivasi motorik kasar. Ngapain? Bermain gulat. Riset yang terbaru mengatakan cara paling mudah mengajarkan bagi anak laki-laki kelaki-lakian dengan bermain gulat sama bapaknya khusus 3-4 tahun. Nggak ada cara lain. Jangan serahkan game, gadget. Kalau saya ingin para orang tua tuh tahu kok nangis itu momen parenting. Ayah itu kalau nangis, bundanya capek, ayah gendong. Sehingga di situ ada sebuah momen. Saya ingat bagaimana ayah zaman dulu di tengah keterbatasan ilmu mereka, tapi naluri keayahannya jalan. Kalau anak nangis gini, langsung tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung. Anak akhirnya masih nangis nggak? Masih. Tiba-tiba ayahnya menghibur, pesawat. Masih nangis, masih. Habis itu kita bingung ya, sampai kita tampilin muka jelek, apa bikin anak. Tapi lama-lama anak kan baterai nangisnya selesai juga. Ketika anak nangis, dan ini momen yang akan dikenang sepanjang hidup mereka. Ketika nangis ditaruh di punggung kita sampai gini. Itu. Tahu? Ini momen yang akan mereka rekam sepanjang hidup. Apa? Kelak jika aku menangis, ada papa yang akan menghiburku. Kelak jika aku sedih, akan aku cari papa untuk jadi teman ngobrolku. Maka nggak ada ceritanya anak perempuan yang ketika ABG, dia jatuh cinta ke sembarang cowok.
Kenapa? Karena ada papahnya yang the first love. Bahkan gak ada ceritanya ibu-ibu yang kesel sama suaminya itu curhat sama orang lain selain dari bapaknya. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya malah seneng sama cowok lain selain suaminya. Bahaya. Jadi banyak peran bapak. Sekali lagi, peran bapak itu kapan masuknya? Justru dari awal sudah masuk lewat bagaimana menggembirakan. Walaupun ibunya itu mungkin bapaknya nggak interaksi langsung ke anak, tapi minimal salah satu yang membuat anak itu bisa merasakan peran ayah ketika sang ibu bercerita, Masya Allah nak, waktu bunda ngidam, waktu hamil kamu, bapak kamu bela-belain tuh nak. Waktu itu bunda ngidam apa? Ngidam nak punya mobil 3. Wah bun, ya alhamdulillah bapak bela-belain misalnya itu idaman boleh aja. Ya bunda ngidam beli mangga, papa ambil sama pohon-pohonnya, Masya Allah. Jadi itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. جماله وقلبي يخضر إحسان